Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek nyebutnya. Barusan selesai Yasin suruh menjawab salam. Fadilah memang fadilah, capek ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah bahwasanya kita semua pada saat ini lagi digerakkan hatinya, ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul di mushola Al-Falah Perum GPR Grand Purwasari Residen Grand Purwasari Residen. Ibu-ibu sehat semuanya? Ayah duit? Alhamdulillah. Giliran sehat-sehat ayah duit rekennya balah bingung. Ayo bala emang keul. Aku mahalah atur-atur. Kalau kita kan paling tinggi anak deh. Bukan usah ditanyakan duit tak. Yang mana kesorangan. Puji syukur ulang sangkakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita-kita sekalian, ibu-ibu yang ada di mushola Al-Falah ini, dan semua penduduk warga yang ada di Perum Grand Purwasari Residen ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Dimurahkan mencari rezekinya, amin. Tentram bahagia dalam menggayuh kehidupan berumah tangganya, amin. Allahumma amin. Sedikit ingin kami mengulas tentang apa yang kami sampaikan dalam tempoh hari kemarin, ya, di mana kami di situ menceritakan atau membahas tentang awal kita ketika mau melaksanakan sholat. Dan yang pertama itu adalah kita melaksanakan apa sih Bu? Melaksanakan wudhu. Diulas sedikit biar mengingat tentang apa yang kami sampaikan tempoh hari. Ketika kita sampai ke tempat air yang mau kita pakai wudhu, di situ kita baca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci dan mensucikan. Kemudian ketika kita mau melaksanakan wudhu, yang pertama sunahnya adalah membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bu, setelah kita tahu kita laksanakan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Pertama sunnah wudhu itu adalah membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah wudhu itu yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Ini nih, sampai pergelangan saja Bu ya. Ini dimasukin ya, sambil membaca doa Allahumma fad yadaya an ma'asyika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tangan aku dari maksiat kepadamu ya Allah, gitu. Kemudian yang ketiga sunnah wudhu itu masukin air ke lubang hidung, tapi jangan terlalu dalam Bu.
Masukin ke haithum saja ya. Haithum ini bahasa kita apa ya? Tulang hidung yang muda, curungan apa namanya ya. Nah, masukin air ke situ, kemudian dikeluarkan lagi. Jangan sampai air masukinnya ke dalam, nanti malah sakit yang ada ya. Itu. Kalau bahasa Sundanya ngingsrek banyu, cara gitu ya. Banyu bahasa Jawa berarti ya. Sambil membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa Allahumma arinni raihata jannati fil jannati wa anta ani rodin. Itu doanya ketika kita masukin air ke lubang hidung. Sampai haithum saja ya, sampai tulang muda yang ada di hidung. Itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga sunahnya wudu, yaitu berkumur-kumur. Awas jangan lupa berkumur-kumur. Mau berkumur-kumur tanpa diputer juga udah bagus, udah berhasil. Kita sunah wudu. Kalau diputer juga itu lebih baik. Ma'idratil fam, ma'idratil ma'i fil fam, serta memutarkan air di dalam fam, itu lebih bagus. Ya, sambil membaca doa lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu ya. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu. Nah, setelah berkumur-kumur baru kita berhadapan dengan wajibnya untuk melaksanakan wudhu. Di mana rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Nah ini terkadang kita sok tahu pengajian hanya menjelaskan wudhu, tapi padahal wudhu yang sempurnanya belum tahu, ataupun mungkin sudah tahu sekilas saja sehingga menimbulkan kewaswasan. Apakah yang betul seperti ini? Apakah yang lebih baik seperti bagaimana, dan seterusnya. Ini wudhu, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Dan niat ini mahalun niat fil qalbi. Kemudian an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Awas, banyak sekali nih kaidah-kaidah tentang niat. Pertama, an-niyatu fi qalbi. Niat itu adanya di dalam hati. Kemudian wa mahalun niat indah qasdi juz'in minal wajhi. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika kita wudhu yang rukunnya air sampai ke muka nih, air sampai ke muka kita, itu dalam hati kita berbarengan dengan niat. Awas. Sementara watalabu bilisan sunnatun, mengucapkan lafaz nawaitu rob al hadasil asghari li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, itu sunnah. Tapi walaupun sunnah kita laksanakan demi menyempurnakan wudhu kita. Jangan mentang-mentang sunnah kita abaikan. Awas, siapa orang yang menyia-nyiakan sunnah, aku katakannya Nabi, laisa minna, itu tidak termasuk umat aku, katakannya Nabi. Makanya sunnah pun kita laksanakan biar sempurna wudhu kita. Nawaitu rob al hadasil asghari li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Set air ke muka di dalam hati berbarengan dengan niat. Niat aku wudhu untuk menghilangkan hadas kecil demi membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ini membarengkan niat dengan air sampai ke muka, kemudian mulut mengucapkan nawaitu robbal hadasil asghar, itu susah sekali, Bu. Awas, jangan dianggap remeh. Dulu sewaktu saya belajar itu susah sekali membarengkan lafdun niat fil qalbi sama air ketika nyampe ke muka. Itu susah sekali. Bayangkan 3 perkara perbuatan, 3 perkara yang harus dibarengkan, dan itu harus karena sifatnya rukun dalam wudhu, wajib dilaksanakan. Nah, makanya ada kalau kita anak-anak kecil tahap belajar,
nggak apa-apa. Nawaitu raf'al hadasil asghar ittifaqan bi sholati fardhu ta'ala. Baru air ke sini, niat di dalam hati berbarengan dengan air nyampe ke muka. Itu masih boleh kalau tahap belajar. Tapi kita usahakan labdun niat bil qalbi, air sampai ke muka, itu tiga-tiganya berbarengan. Contoh, ini ngambil air. Nawaitu di sini, air nyampe ke sini, di dalam hati niat. Ini tiga perkara dibarengkan tuh susah sekali, Bu. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar pasti bisa. Pasti bisa. Susah nggak? Susah nggak, Bu? Susah ya? Tuh kan? Iya susah. Nawaitu raf'al hadasil, hati sambil niat. Semuanya sama. Ketika labdun niat dengan niat, pergerakan dengan anggota yang akan dilaksanakan. Contoh sekarang di dalam wudhu sama. Tapi ada cara yang lain kalau kita belum bisa seperti itu. Contohlah, kita niat dulu. Nawaitu raf'al hadasil asghar li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil demi membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Masih boleh kalau dalam tahap belajar. Tapi diusahakan harus bisa tiga-tiganya berbarengan. Sulit? Benar sulit. Sulit tuh, Bu. Susah tuh. Tapi mudah-mudahan Allah memberi kemudahan ya. Amin Allahumma amin. Itulah rukun wudu. Pak Ustaz susah sekali barengin nawaitunya, niat di dalam hati, air nyampe ke muka tuh susah banget. Saya udah segede ini, saya udah seibu-ibu ini, saya sudah setua ini, belum bisa begitu Pak Ustaz. Apakah memang harus begitu? Toh tidak ada jalan lain. Agama ini kan damai, agama ini kan mempermudah, tidak mempersulit. Nah makanya baca dulu labdun niatnya, nawaitu raf'al hadasil asghar li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Baru niat dengan datangnya air berbarengan, ya. Kemudian dalam hati, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu mesti terjadi. Tidak ada toleransi lagi. Kalau labdun niat mungkin di awal masih ada toleran. Tapi kalau air dengan niat yang ada di dalam hati itu tidak boleh, tidak harus bareng. Susah Pak Ustaz, air nyampe ke muka, air nyampe ke jidat, apa ini namanya? Taram, jenama. Air nyampe ke muka, niatnya terlambat. Begitu air nyampe ke hidung, baru niat, nggak apa-apa. Jadi wudunya. Terus yang belum dibasuh, yang sudah dibasuh belum ada niat, gimana? Diusap kembali, ya. Itu fikih itu rumit, tapi kalau sudah bisa gampang, insya Allah. Jadi sekali lagi, yang pertama sempurnanya nawaitu labdun niat di dalam hati dengan air sampai ke muka, itu tiga-tiganya harus berbarengan. Tapi kalau itu belum bisa, maka labdun niat didahulukan dulu, kemudian air sampai ke muka, hati berbarengan dengan pengucapan kata niat. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Mengapa sih hal sekecil ini aku sampaikan? Karena semua ibadah pangkalnya dari wudu, Bu. Kalau wudu kita tidak sah, yang lain sholatnya, baca Al-Qur'annya terbawa, itu tidak sah juga. Makanya wudu dulu yang harus kita perbaiki. Barangkali aku dengan tahu tata cara wudu seperti ini, seperti itu sudah bagus. Ternyata begitu dikeluarkan yang bagus dan yang sempurna masih salah. Siapa tahu ada hal seperti ini, ya. Makanya kalau memang belum sama seperti penjelasan yang tadi, diusahakan sesuaikan. Singkat yang kedua, membasuh muka. Nah itu tadi.
Nih, muka ini, telinga nih ya, di sini, kemudian sama di sini tempat jadinya rambut atas, kemudian gado. Ini air harus nyampe, Bu. Harus nyampe. Jangan sekali kita untuk itu tidak jadi. Jangan sayang dengan make up yang kita sudah pakai. Sayang dengan make up sebulan hancur. Barangkali sejam udah hilang. Tapi wudunya tidak sah, terbawa ke akhirat. Nanti di akhirat kamu karena make upnya sehingga wudunya tidak jadi. Ya, makanya kita dahulukan dulu wudu biar wudunya sah, insya Allah karena sahnya juga ikut sah. Awas. Air sampai ke sini, di sini, kemudian di atas tempat tumbuhnya rambut, di bawah gado. Kalau laki-laki gadonya tebal di sela-sela ya, sela-selanya dari bawah. Kalau laki-laki, masa ya ibu-ibu ada jangkol? Gak ada ya ibu-ibu ya. Kalau ada, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan. Ini membasuh kedua tangan nih. Ini maaf ya Bu. Ini jangan dari sini kalau air mancur ya. Kalau air satu di wadah yang banyak airnya mungkin disiup ya. Nah ini kalau mancur jangan dari sini. Awas. Ini tata cara wudu yang baik. Dari sini, set ke bawah ya, masukin tadi ke sini. Awas jangan dibiasakan mentang-mentang air ngocor. Dari sini. Oh. Nah. Awas itu kurang baik. Masalahnya kalau kita banjur dari sini, ini cepat mengundang penyakit. Cepat mengundang penyakit, Bu. Air dibanjur dari sini otomatis bersih, mulai dari sini turun ke sini, di sini terkadang tidak terusap. Bakteri yang turun dari sini kena air yang bersih tadi kumpul di ujung jari kita, bahkan di kuku, di situ ada daki, ada apa. Karena sudah wudhu, merasa sudah bersih, langsung aja ke rumah makan. Padahal bakteri masih banyak di sini karena wudhunya dimulai dari ya, makanya dari bawah dulu. Walaupun air mancur saya tarik atas saya, pokoknya ini dulu set ya. 3 kali, itu sunnah 3 kali. Sunnah 3 kali pun kalau memang sudah kena air semua. Kalau belum ya bukan sunnah, yang ketiga kali tetap wajib. Makanya yang pertama usahain airnya sampai dulu ke sini ya. Ini cukup sampai sikut. Tapi ilmu fikih mengatur mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Andai kata air sampai di sini kita punya kewasasan pengembangan keraguan, air itu nyampe ke sini apa enggak ya? Makanya lebihin sedikit biar yakin, biar pasti. Dan yang lebihnya ini menurut ilmu fikih itu menjadi wajib. Kaidahnya mimba bima la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Ini tidak sempurna, bisa sempurna kalau lebihan, maka yang lebihnya itu menjadi wajib dalam ilmu fikih. Ya makanya kita wudunya awas. Mentang-mentang kita mau kondangan, mentang-mentang kita lagi ada di mall, pakai lazim lagi, dibuka segini. Allahu Akbar, percuma. Salat juga. Karena dari wudunya juga sudah tidak jadi. Pak Ustadz, kan Allah melihat kalau aku udah sholat. Ya Allah juga menyuruh kalau wudunya harus bagus. Ya, kan Allah lihat aku sholat. Allah lihat dalam hati aku, lihat aku mau sholat, mau ibadah. Tapi Allah menyuruh bahwa kamu wudunya harus bagus biar sholatnya diterima sampai ke aku, kata Allah. Kan itu. Makanya wudunya diperbaiki dulu biar bagus sesuai dengan aturan. Kemudian ibadah yang lain setelah wudu menjadi sah adanya. Karena syarat diterimanya ibadah kita pertama sah dulu. Ya, gitu. Sampai ke atas. Kemudian ke sini. Sampai ke atas dikit. Ini di sela-sela, Bu. Awas. Yang kukunya panjang tolong air sampein. Kalau kukunya panjang, air gak nyampe ke situ. Contoh, misalkan ada cat, contoh misalkan ada apa yang menghadang air ketemu sampai kulit, itu juga wudu kita tidak jadi.
Ya, kenapa Pak Ustadz sampai sedetil ini? Karena sering melihat, Bu, orang yang ibu-ibu jalan di mall, iya rajin sholatnya mah, tapi ketika ngambil air wudhu, cepat. Kata dia, Pak Ustadz, Allah kan lihat kalau hati aku bersih mau sholat mau ibadah. Apa kamu nggak tahu kalau Allah menyuruh dia dalam Al-Quran kalau wudhunya harus bagus dulu, baru ibadahnya juga bagus. Ya, itu. Sehingga yang keempat, membasuh kepala. Ini sedikit juga boleh ya, nggak apa-apa. Sedikit aja nggak apa-apa. Atau dari sini nggak apa-apa. Perempuan rambutnya panjang, jangan yang di bawah, itu nggak boleh. Mentang-mentang boleh, yang di bawah aja takut basah. Disiniin. Nah, nggak boleh. Ya. Yang ada di kepala, batas kepala. Walaupun misalkan panjang tapi masih ada di lingkaran kepala itu boleh. Asalkan jangan dipedol ke bawah ya. Yang paling bagus adalah sedikit saja ujungnya set, itu sudah sah menyapu rambut kepala. Kalau kita mah rata-rata mengusap bukan menyapu. Soalnya apa? Kalau menyapu takutnya orang salah arti. Ketika mau wudhu kata Pak Ustadz yang keempat menyapu anak-anak, karena belum dijelasin secara detail, secara jauh, akhirnya pas ke musola bawa sapu, kemudian rambutnya disapu pakai sapu. Nah itu, awas. Dulu ada cerita Bu, waktu saya pesantren nih, as-sholatu bil maghribah, sholat itu pakai gayung. Kalau maghribah itu artinya gayung. Padahal kitabnya sudah tua, ada ngenget, yang tadinya tidak ada titik, bolong, dikirainnya titik, makanya bil maghribah. Atau sholat santri bawa gayung. Padahal ketika dilihat kembali bukan bil maghribah, bil ma'rifah. Sholat itu harus dengan ma'rifat kepada Allah. Ustadznya, Pak, anak-anak ini salah nih. Yang kemarin bil maghribah itu bukan gayung, sebetulnya ini bolong, aslinya bil ma'rifat saja. Nah itu, makanya harus hati-hati dalam ibadah biar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan jari-jarinya di sela-sela ya. Di sela-sela, jangan sampai air tidak nyampe. Walaupun sunnah, tapi kalau sudah sampai, kalau belum sampai mah bukan sunnah, nyela-nyelanya berarti masih wajib. Artinya timbulnya sunnahnya wudhu yang ketiga kali, meratakan air ke tempat anggota wudhu. Kalau yang pertama sudah sampai ke anggota wudhu dengan merata. Kalau belum ya bukan sunnah, yang kedua yang ketiga ya itu masih sifatnya wajib. Awas. Mana ketika nawaitu rafal hadatsil asghari li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Set air sampai ke sini, di dalam hati niat aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil demi membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh muka, ada lagi doanya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa doana, Bo? Apalkeun atuh. Apalkeun atuh. Pancen salatna yang sah dan diterima. Ari doa wuduna kecepet kecepet. Nya. Apalkan doa wudunanya. Kemudian setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan, tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Itu apa sih Neng? Alhamdulillah ya. Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah catatan amalia aku waktu di alam dunia dengan tangan aku, tangan kanan aku yang menerimanya. Kemudian tangan kiri dibasuh. Allahumma la tutini kitabi bisimali aumi waroi dohri. Karena tangan kitab amalia, catatan amalia orang di dunia ketika dikasih melalui tangan kanan, insya Allah dirinya selamat. Makanya kita berdoa dalam wudu, ya Allah berikanlah catatan amalia di dalam diri aku nanti di akhirat. Tangan kanan aku yang menerima, bukan tangan kiri. Karena itu satu tanda yang pasti, kalau tangan kanan menerima selamat, kalau tangan kiri yang menerima nauzubillah min zalik, itu tandanya mau silah.
Itu. Kemudian membasuh kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ada doanya. Nah itu mah sifatnya sunnah. Tapi yang wajibnya mah tetap air sampai ke tempat anggota wudu sampai dan merata. Kemudian membasuh kedua kaki, banyak doanya. Di sini kitab Safinah menjelaskan, di sana kitab Marugil Ubudiyah menjelaskan, banyak kitab-kitab fikih yang menjelaskan. Jangankan kitab fikih, kitab gundul bacanya ke hese di buku-buku atau di toko beli. Kemudian sodorkan ke Pak Ustadz, ini betul enggak nih doa yang ini? Gitu ya. Jangan sampai beli buku di mana-mana kemudian baca sendiri. Kata Pak Ustadz suruh baca doa, ternyata doanya salah. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya, makanya kasih dulu ke Pak Ustadz. Misalkan ibu beli buku nih doa-doa, Pak Ustadz tolong dilihat ini betul apa enggak. Oh iya bagus, pakai. Oh ini salah nih. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang-orang yang mengganti-ganti kalimatnya, Bu. Awas. Makanya boleh kita beli risalah di toko tentang doa wudu, tentang apa hukum-hukum yang ada di situ, tapi kita tanyain dulu ke Pak Ustadz, ini betul enggak? Kalau kata Pak Ustadz yang kita percaya dan memang satu keterangan dengan kita betul, pakai. Kalau enggak ngerti, tanya, itu ya. Kemudian membasuh kaki, Allahumma sabbit qaddamaya ala siratil mustaqim. Cukup segitu juga, jangan terlalu banyak. Wah, ditambah-tambah cukup. Kemudian ada lagi membasuh kaki kiri, Allahumma ij'alni aqdan syakuran sabura. Pak Ustadz, di tempat lain bukan itu bacanya, banyak. Awas, jangan menyalahkan dulu, banyak. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ada. Allahumma sabbit qadamaya ala siratil mustaqim, ada. Yang kami pakai adalah Allahumma ij'al ini aqdan syakuran sabura ketika membasuh kaki kiri. Yang penting baca doanya disesuaikan dengan para ulama memerintahkan, menjelaskan di dalam kitab-kitabnya, lebih dekatnya yang dijelaskan oleh para ustaz-ustaz setempatnya. Kemudian setelah itu membasuh kedua telinga. Ini maksudnya awas, telunjuk ini harus ada di dalam, diputar dulu. Punya kan telinga kan, semuanya kan. Awas jangan sampai kita pakai kerudungnya diginiin, apalagi kerudungnya diginiin aja. Saya yakin gak bakalan sempurna. Dibuka dulu kerudungnya. Maaf, bukan masalah auratnya, demi kesempurnaan wudunya. Terunjuk dimasukin ke dalam, diputar dulu, baru ibu jari jempol nih keluar menyapu dari atas, dari bawah ke atas. Set. Putar, set. Gampang kalau udah bisa. Ya, jangan kutuk. Padahal kita usap sadaya. Padahal kalau caranya udah tahu gampang. Diputar di tengah culuknya, kemudian ibu jari baru di luar, tarik ke atas. Semuanya kena air, ya. Dan yang terakhir adalah tartib. Dan setelah wudu kita baca doa lagi. Mengapa demikian? Maaf nih, zahir kita sudah dibersihkan oleh air. Zahir kita sudah dibersihkan oleh air semua dari anggota wudu, tapi batin kita belum. Makanya setelah wudu berdoa kepada Allah agar batin kita sudah sama dibersihkan oleh Allah. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dohir dibersihkan dengan wudu tadi, hati juga dibersihkan dengan doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang taib taubat kepadamu. Jadikanlah aku orang-orang yang bersih dalam hatiku. Itu ya. Makanya setelah wudu baca doa.
Pak Ustaz gimana tadi menghadap kiblat nggak disebutin? Padahal itu kan termasuk sunnah wudhu. Ya, kalau wudhu di tempat sempit mau menghadap kemanapun boleh, asal jangan di WC ya. Kalau di WC kurang baik. Boleh juga sebetulnya, cuma kurang baik. Dan kalau di tempat yang luas kita lebih baik menghadap kiblat. Jangan terlalu memaksakan menghadap kiblat sementara posisi tidak memungkinkan. Awas ya. Memaksakan akhirnya kata Pak Ustadz kalau udah harus menafika sementara rumahnya ada kawetan belok ke timur, marah-marah ke suaminya bikin tempat wudhu yang baru lagi sementara suaminya lagi gawe, kemudian gajian